Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bongkar Bro, masih bersama Alit Surali. Jadi sekarang giliran gua nih di video kali ini untuk ngebahas si Realme Buds Q2S. Ini barangnya. Dan ini adalah TWS Kerehore dari Realme. Gue yakin banyak banget teman-teman yang penasaran tentang opini kita sama si TWS ini. Karena ya TWS ini kan budget ya. Dia bersahabat dengan kantong kita. Karena harganya cuma sekitar 260 ribuan aja. Tapi sebelum masuk videonya, kita masuk dulu ke segmen Bantu UMKM. Nih, barangnya udah gue pakai nih. Perkenalkan, ini adalah Fabiano Booger. Still in style on the road. Cocok banget buat teman-teman yang modis nih. Apalagi buat teman-teman bikers, terutama para penyuka skuter. Ini keren banget sih. Bahannya oke, jahitannya rapi, desainnya eye-catchy, dan tentunya dengan harga yang bersahabat. Produknya juga banyak, dari t-shirt, ada jaket, kemudian sarung tangan, terus juga ada sunglasses kayak gini, terus juga ada jam tangan, dan ada sling bag, sampai sendal juga ada bro. Info lebih lengkapnya langsung kunjungi Instagramnya @fabianobuger. Atau langsung kunjungi aja online shopnya di Shopee dan di Tokopedia. Linknya akan kita sertakan di kolom deskripsi. Nah, sekarang kita gas ke videonya. Ketika teman-teman beli si Realme Buds Q2S ini, teman-teman akan mendapatkan ya charging case-nya, kemudian ada sepasang earbuds-nya, ada 2 extra ear tips dengan ukuran yang berbeda. Terus juga teman-teman akan mendapatkan 1 USB-C cable kayak gini, terus juga manual book-nya, dan yang pasti garansinya. Kalau dilihat dari build quality-nya, ya dia materialnya masih full plastik ya. Finishing-nya menurut gua udah lumayan rapih nih, tapi kesannya masih tetap kayak TWS budget. Udah nggak ada goyangan nih di penutup case-nya. Kalau misalnya kita buka ataupun kita tutup itu nggak ada goyangan. Jadi udah keren. Terus juga yang gue suka di penutup case-nya ini, nah dia lihat ya teman-teman ya, setep. Nah ini tuh dia ada penahannya. Jadi kayak engsel gitu set. Nah, dan bikin si TWS-nya atau si case-nya ini nggak gampang ketutup sendiri. Gue suka sih. Dan kalau kita goyang-goyang nih, masih ada suaranya sih. Tapi seenggaknya lampu indikatornya nggak nyala, jadi menandakan earbuds-nya nggak kekocok-kocok di dalam case-nya. Dan kalau kekocok-kocok sih sebenarnya kelihatan, karena ini kan transparan. Si Realme Buds Q2S ini juga salah satu TWS yang ringan menurut gua. Karena berat totalnya aja dia cuma 39 gram. Dan berat per earbuds-nya cuma 4,3 gram aja. Lanjut ke masalah desain nih. Untuk yang pertama, dia punya 3 pilihan warna. Ada warna hitam, ada warna hijau, dan warna putih. Kayak yang kita punya ini. Bentuk case-nya agak oval kayak gini. Kesannya sih kayak ya jadinya feminim ya. Terus di bagian penutupnya dibuat transparan kayak gini. Ini gua suka sih, lucu-lucu kayak buat cewek nih. Mirip kayak tempat make up jadinya. Meskipun dengan modelan kayak gini, plastik transparan kayak gini maksudnya, kita jadi harus lebih hati-hati. Karena yang transparan kayak gini lebih rawan sama goresan. Jadi, lebih baik kita punya pouch bludru kayak gini biar si case-nya lebih aman. Lanjut lagi, ada branding Realme di bagian dalam case-nya. Yang kelihatan dari luar, cuman ini agak agak susah kelihatannya, agak samar-samar karena tonal warnanya sama dengan warna case-nya. Terus ada 1 lampu indikator di bagian depannya dan ada port charging di bagian belakang case-nya. Pindah ke bagian earbuds-nya, dia tipenya in-ear dan bentuknya oval tanpa tangkai. Di bagian touchpad-nya ada lapisan transparan dengan tekstur zigzag di dalamnya. Menarik sih menurut gua. Jadi ada treatment-nya juga, nggak asal polos aja. Terus ada mic di bagian bawah dan di bagian atas earbuds-nya. Serta indikator right dan left dan konektornya di bagian sisi dalamnya. Nah, kalau teman-teman notice, di earbuds-nya ini nggak ada lampu indikatornya ya. Ini jadinya plus dan minus ya. Maksudnya gini. Plusnya dia nggak punya lampu indikator. Buat orang-orang yang lebih suka low profile, ya dia akan lebih bersahabat. Tapi minusnya bakal bikin kita kesulitan. Kayak lagi mau reset factory misalnya. Kita ngelihat, dia udah reset atau belum. Pertama itu. Kedua, ketika kita mau pairing secara manual dari earbuds-nya saja, bukan dari case-nya. Misalnya karena case-nya habis baterai, tinggal earbuds-nya doang yang ada. Nah, itu gua mengalami kesulitan di hal ini. Untuk fittingnya sendiri, dia udah lumayan nyaman ya. Dia nggak memberikan tekanan yang berarti ke telinga gua. Cuma gripnya agak kurang nih yang gua rasa.
ini fittingnya gampang banget berubah. Jadi kalau buat kegiatan sport sih gue agak ragu ya. Karena kalau gue goyang-goyang kepala aja dia udah mulai lari gripnya. Jadi kayak udah mulai ngegeser nih posisinya. Gue juga udah sempat ganti-ganti nih ear tipsnya. Tapi ya sama aja sih. Tapi mungkin kejadiannya tidak akan sama ya pada setiap orang. Karena ukuran dan bentuk telinga kita, khususnya bagian kanalnya itu akan berbeda. Dia juga sudah dibekali IPX4 water resistant. Jadi udah kuat sama cipratan air ringan ataupun keringat. Untuk passive noise isolation-nya sih menurut gua udah lumayan bagus ya. Maksudnya nggak yang kedap banget, tapi kalau misalnya dipakai dengerin lagu mah ya udah aja, nggak bisa ngedengerin suara luar, ya asik aja sendiri gitu jadinya. Dan karena shapingnya dia yang nggak terlalu tebel, nggak terlalu besar si earbuds-nya, dan sama lah sejajar dengan telinga kita. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang nanya, "Bang, kalau misalnya dipakai rebahan ke bantal gimana?" Gue udah cobain dan tekanannya tidak terlalu besar. Jadi lebih bersahabat lah ya, lebih enak dipakai ketimbang kayak teman-teman pakai TWS-TWS yang bulky, yang bodinya gede itu pasti sakit. Kalau ini nggak segitunya. Jadi bisa dipakai buat rebahan. Untuk baterainya, dia punya total playtime dengan case-nya itu sekitar 30 jam. Dan ini lumayan gede ya menurut gue ya. Dan per earbuds-nya itu dia diklaim punya playtime 7 jam. Wah, awalnya gue, wah keren nih 7 jam nih. Tapi setelah gue tes, ternyata enggak. Jadi gue ngetes tuh pakai volume sekitar 45%. Ingat ya, 45%. Dan dia hanya kuat 5,5 jam aja. Jadi menurut gue klaimnya agak lebay sih. Nah, indikatornya akan berwarna hijau kayak gini kalau baterainya full. Dan berubah menjadi warna merah kalau lagi sekarat. Sedangkan untuk charging time-nya sendiri dia sekitar 2 jam. 2 jam lebih. Agak sedikit lama sih, tapi ya it's okay. Karena dia punya fast charging nih. Cuman butuh 10 menit doang dia punya playtime sampai 3 jam. Wah, keren kan? Tapi lagi-lagi setelah gua tes, enggak 3 jam juga sih. Jadi lagi-lagi ini kayak yang terlalu lebay. Untuk pairing-nya gampang banget. Teman-teman tinggal buka aja sih case-nya, nggak perlu keluarin earbuds dari case itu, nggak perlu. Kemudian nyalakan Bluetooth di smartphone teman-teman dan device teman-teman. Nanti tinggal search aja dan pairing deh. Bluetooth-nya sudah 5.2 dan dia koneksinya stabil. Gua nggak pernah ngalamin masalah. Ini udah oke nih ya. Jarak juga udah lumayan jauh, tapi mirip-mirip sama Bluetooth 5.1 kalau menurut gua. Jadi kalau misalnya gua keliling rumah, ini handphone gua taruh di atas, gua bisa jalan ke dapur di bawah. Dan itu masih connect. Selebihnya disconnect. Sedangkan untuk single use-nya, ini udah enak. Dia udah flawless. Nggak ada jeda di lagu, dan nggak ada jeda juga di voice prom. Jadi kayak yang tabrak terus. Dan buat teman-teman yang nanya, "Bang, gimana kalau misalnya si Realme ini dikonekin ke laptop?" Nah, gua connect dengan laptop gua yang di belakang ini. Aman kok. Bisa. Lancar. Untuk kontrolnya dia menggunakan touch sensor. Dan udah lumayan lengkap menurut gua. Dia bisa play pause, next previous track, terus juga bisa angkat tutup atau reject panggilan, bisa voice assistant, dan juga game mode. Menurut gua untuk sensitivitas kontrolnya sih ini udah bagus ya, udah enak digunakan. Dia juga nggak oversensitif. Terus areanya juga mudah diakses karena gede. Cuma kekurangannya di sini, dia nggak punya volume control. Ya, volume controlnya nggak ada. Meskipun teman-teman akses lewat custom buttonnya di aplikasinya, itu tetap tidak tersedia. Jadi kayak yang bener-bener ya udah, lu nggak bisa volume control aja. Dan yang kedua, teman-teman nggak akan bisa mendapatkan akses voice assistant kalau misalnya teman-teman tidak merubah custom button ya. Misalnya nggak nge-custom buttonnya di aplikasinya. Jadi bener-bener harus di-set dulu si tombolnya biar teman-teman bisa dapat voice assistant. Nah, yang ketiga, ini bikin gua bingung, seriusan. Jadi, gua dengan defaultnya dia nyobain untuk touch buat game mode, itu nggak bisa. Terus gua cobain custom button, juga tetap nggak bisa. Jadi kalau misalnya mau pakai game mode, ya gue harus dari aplikasinya gue aktifin, jadi baru bisa. Nah, gimana nih? Teman-teman punya pengalaman yang sama nggak sama gue? Kalau misalnya ada atau misalnya bisa bang ternyata, tolong komen di kolom komentar ya, biar kita sharing di situ. Sekarang kita beralih ke aplikasinya. Nama aplikasinya adalah Realme Link. Ya, keren ya. Si Realme Buds Q2S ini di harga 200 ribuan sudah disupport dengan aplikasi. Karena jujur, nggak banyak TWS di harga segini yang punya aplikasi. Tapi, kita menemukan satu masalah di aplikasinya, terutama pada pengguna iOS. Ya, kemungkinan aplikasinya kurang bersahabat dengan iOS ya. Karena kita ngetes itu, si case-nya nggak pernah mau ke detect di aplikasi di iOS.
Beda halnya ketika kita coba di Android, dia langsung kedetek dan langsung pair, langsung connect, jadi lancar gitu. Apakah teman-teman ada yang punya pengalaman yang sama? Atau justru berbeda? Silahkan komen di kolom komentar di bawah ya. Cara connect ke aplikasinya sih simple ya. Teman-teman bisa langsung connect via aplikasinya atau pairing seperti biasa aja dulu dengan Bluetooth-nya, nanti baru masuk ke aplikasinya. Cuman gue mau infoin aja nih, teman-teman nggak akan pernah bisa connect ke aplikasinya kalau baterai di earbuds-nya ini kurang dari 20%. Dan baterai di case-nya kehitungnya juga sekarat. Jadi ya bener-bener nggak mau kedetek aja. Lanjut ke aplikasinya, di sini teman-teman bisa lihat indikator baterai untuk earbuds-nya. Kemudian ada 3 buah preset equalizer, yaitu bass boost, balance, dan bright. Di bawahnya ada volume enhancer. Ini tuh fungsinya buat nambah volume, jadi lebih keras lagi, lebih keluar lagi volumenya gitu. Di bawahnya ada game mode, dan yang paling bawah ini adalah button setting, yang tadi udah gue singgung. Kalau ke halaman lain sih ini nggak terlalu berhubungan dengan settingan tvOS-nya ya. Paling cuma kayak firmware update doang. Untuk kodeknya dia basic ya. Dia cuma SBC dan AAC. Jadi buat teman-teman pengguna Android yang berharap dia punya aptX, no. Jangan berharap banyak dengan harga budget. Kalau untuk masalah latency, ya dia ada game mode. Dan game mode-nya diklaim bisa sampai 88 milisecond. Katanya sih begitu. Tapi gua tes menggunakan tanpa game mode-nya nih, gue pakai buat sosmed, gue pakai buat YouTube, IG Reels, TikTok. Ya menurut gue sih masih kerasa si delay-nya, tapi nggak yang sampai ngeganggu banget, nggak bisa lah dipakai. Cuma hasil tes gue di sini mendapatkan 2 perbedaan ya di 2 HP yang berbeda, mereknya sama tapi beda tipe. Nah kalau di HP yang satu itu latensinya ya kayak tadi yang gue bilang bisa dipakai, tapi di HP yang satu lagi itu ngaco, jadi kayak suaranya lebih dulu daripada gambarnya. Gue agak bingung, tapi kalau misalnya diganti pakai earbuds yang lain sih aman. Pas kesini gitu lagi. Gue nggak tahu nih apakah gara-gara perbedaan Bluetooth yang 5.0 dan 5.1 karena di 2 handphone itu punya Bluetooth yang berbeda ya. Ya gue nggak tahu sih. Nah untuk lebih lengkapnya teman-teman lihat aja sendiri latency testnya. Game mode off. Game mode on. 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 Udah jelas kan? Dia nggak 88 milisecond. Untuk mic-nya, dia sudah dilengkapi dengan AI ENC Noise Cancellation, yang katanya bisa bikin suara kita tetap jernih tanpa terganggu suara luar. Maksudnya suara luar masih masuk sih, tapi nggak mengganggu suara kita yang lagi ngobrol dengan mic-nya. Katanya begitu. Gua pakai sih, ya gua tes teleponan. Untuk harga 200 ribuan sih gue bilang lumayan mic-nya, lumayan bagus. Tapi untuk lebih jelasnya, mending kita tes aja langsung kualitas mic-nya seperti apa. Nah, sekarang teman-teman sudah mendengarkan suara langsung dari mic-nya si Realme Buds Q2S. Gimana nih? Apakah suaranya mending kayak yang tadi gue bilang untuk harga 200 ribuan? Apakah malah enggak nih? Cek 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tapi ini masih dalam keadaan yang sepi. Dan gua teriak-teriak. Nah, teman kita ada yang request katanya, Bang, kalau ngetes mic jangan teriak-teriak. Coba dong kalau bisik-bisik. Oke, gue praktekin kalau bisik-bisik ya. Dengan keadaan di tempat yang sepi tapi ya. Nah, sekarang teman-teman sudah mendengarkan suara mic-nya dari Realme Buds Q2S. Dengan suara yang normal. Bisik-bisik kayak orang ngobrol biasa. Gimana kualitas mic-nya? Masih jelas? Masih clear? Atau malah jadi tipis banget suaranya sampai nggak kedengeran sama teman-teman? Gimana nih kualitas mic-nya?
Tes tes 1 2 3 3 2 1. Nah, sekarang teman-teman sedang mendengarkan suara mic-nya langsung si Realme Buds Q2S dengan gangguan ambience dari luar. Gimana nih suaranya? Apakah campur aduk suara gua ketutupan dengan suara ambience dari luar, atau si AI-nya berhasil ngeblok suara luar nih? Gimana nih? Tes tes 1 2 2 3 1. Kan salah berhitung lagi gua. Ya udahlah, pokoknya gitu. Teman-teman bisa menilai sendiri hasil atau kualitas mic dari si Realme Buds Q2S ini. Oke teman-teman, sekarang teman-teman mendengarkan suara langsung dari mic-nya si Realme Buds Q2S dengan menggunakan Discord. Ini posisi gua di samping jalan dan ada mobil lewat, nggak jadi, mobilnya belok ternyata. Gimana nih suaranya? Apakah clear, bagus dengan Discord atau biasa-biasa aja? Jadi kan kemungkinan teman-teman yang pakai buat gaming akan pakai Discord ya, karena dia punya game mode. Jadi ya seperti inilah kualitasnya. Cek-cek 1 2 3 3 2 1. Sekarang kita masuk ke kualitas suaranya, dan mendingan teman-teman denger dulu deh si sound sample-nya, termasuk dari yang si preset equalizer-nya ya. Nah, perhatikan baik-baik. Just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell you. Dengan 10 mm dynamic driver, hal pertama yang gua notice adalah dia ngebass dan mendem. Oke, gua breakdown deh ya, biar teman-teman lebih paham. Yang pertama, volumenya dia lumayan kenceng, terutama ketika teman-teman aktifkan si volume enhancer-nya. Jadi pas gua pakai volume enhancer-nya, gua cuma butuh 45% volume untuk mendengarkan musik. Tapi tanpa volume enhancer, gue harus menaikkan sampai 60%. Jadi ada jeda kenaikan 15% volume dengan si volume enhancer-nya. Ini lumayan ngebantu sih buat temen-temen yang suka dengan volume-volume yang kenceng. Ini bener-bener kepake banget. Untuk bassnya, gue ngerasain dia madi. Yah, dia madi, basah. Bassnya deep, tapi nggak solid. Bahkan di equalizer balance-nya aja, menurut gua dia udah ngebas. Apalagi kalau teman-teman ubah ke bass boost, itu udah kayak yang ya udah teman-teman cuma dengerin bass aja, full gitu kepalanya bass. Termasuk juga dengan sub bass-nya yang keluar. Jadi ini cocok banget mungkin sama teman-teman yang kepalanya bass gitu, yang isinya harus bass semua. Dom 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 dom. Ini Realme Buds Q2S. Tapi gua pribadi sebagai basshead, tapi ya ini selera beda-beda ya. Tapi gua basshead nih. Gua sih kurang suka ya dengan si Realme Buds Q2S ini, karena dia bassnya terlalu basah, terlalu madi, terus juga detailnya jadi nggak ada, kemudian teksturnya agak gimana ya, nggak enak menurut gua, jadi nggak dapet aja. Terus juga artikulasinya pas-pasan, kerasanya kurang greget aja gitu. Apalagi kalau misalnya temen-temen dengerin lagu EDM yang harusnya enak menurut gua ya, kalau ini sih jadi kurang. Rasanya tuh kayak yang kalau basah tuh ya, yang bututnya panjang-panjang, madi gitu, overlapping kemana-mana tuh, kalau misalnya beatnya ada yang cepet, tek dia jadi berantakan. Jadi kayak ya nggak enak aja sih kalau menurut gua. Sedangkan untuk midsnya dia terasa mendem. Ya, karena bassnya overlapping ke bagian mid dan treble-nya. Kecuali kalau teman-teman ganti equalizer-nya ke bright. Nah, baru deh
vokalnya atau instrumennya maju ke depan tuh, midnya maju ke depan, cas. Tapi juga nggak kerasa jernih sebenarnya. Dan detailnya juga nggak dapat menurut gua ya. Jadi kayak ada penghalang aja depannya, ada ya nggak tahu kenapa itu kayak yang kehalangan aja. Terus gaung di vokalnya itu kerasa banget. Separasi antar instrumennya kerasa dempet. Detailnya juga nyumput menurut gua. Jadi ya kira-kira kayak gitu. Sedangkan untuk treble-nya, gue cuma punya satu kata, nyumput. Dah, cuma itu doang. Meskipun teman-teman style di bright, di equalizer bright-nya sama aja. Cuman mid-nya doang yang maju. Cuman ya instrumen sama vokal doang yang maju. Yang bright-nya, yang suara-suara tinggi, enggak. Dia tetap begitu aja. Sedangkan untuk sound stage-nya, gue ngerasain dia tergolong sempit dan sound imaging-nya pas-pasan aja sih. Ada sih kerasa pinpoint-nya gitu. Cuman kayak, apa ya, kurang jelas aja gitu. Jadi nggak kerasa sama sekali yang gimana banget. Tapi ya wajar, dia kan budget. Tapi tunggu dulu, dia sudah dilengkapi dengan Dolby Atmos. Nih, buat teman-teman yang udah support nih handphonenya sama Dolby Atmos, bisa pakai Dolby Atmosnya. Karena si soundstage-nya akan bertambah menjadi luas. Tapi untuk teknis suara lainnya, seperti clarity dan detail, itu tidak akan berubah. Yang gue tahu sih seperti itu. Kesimpulannya, Realme Buds Q2S lumayan. Tapi kalau teman-teman nanya, Bang, lu bakalan beli nggak sih Realme Buds Q2S? Jawabannya adalah tidak. Maaf Realme, tidak. Ya memang ya, dia punya banyak poin plus. Kayak dia punya game mode, terus fitur apalagi sih, aplikasi. Karena di harga 260 ribuan kan nggak banyak TWS yang punya aplikasi. Cuman gini loh, gue beli TWS itu buat dengerin suaranya. Jadi menurut gue, ya percuma. Kan gue beli TWS buat dengerin suaranya ya, bukan cuman buat mantengin aplikasinya. Gue beropini seperti ini bukan tanpa alasan. Karena menurut gue di harga segini, 260 ribu atau 200-an, di bawah 300 ribu nih ya ceritanya, ini ada yang lebih baik dibandingkan si Realme Buds Q2S ini. Sebut aja misalnya QCY-T13. Dia sama-sama punya aplikasi, dia sama-sama punya game mode dengan kualitas suara yang lebih baik. Meskipun harus nambah 30 ribu, karena dia harganya kalau nggak salah 290 ribuan. Tapi 30 ribuan cengli lah dengan kualitas yang memang beda seriusan, gua nggak bohong. Atau gue kasih opsi lain deh. Misalnya teman-teman bisa ke Soundpit Free 2 Classic. Karena si Free 2 Classic ini memang sih dia nggak punya aplikasi dan nggak punya game mode, tapi suaranya lebih baik. Dan surprisingly, latensinya nggak jauh beda dengan si Realme Buds Q2S yang sudah dilengkapi dengan game mode. Gitu. Gimana sih Realme? Kemudian selain itu, teman-teman juga bisa ke Empau M30. Nih, enak nih suaranya di harga 270 ribuan, terutama untuk bassnya. Meskipun ya nggak basah ya, beda karakter, tapi bassnya menurut gua lebih enak. Atau agak nambah deh, nambah 100 ribu, bisa dapat Mithril TX1 Pro yang bener-bener suaranya suaranya fun, seriusan, enak. Dia juga sudah punya game mode yang lebih baik jauh daripada si Realme Buds Q2S ini. Tapi dia nggak punya aplikasi, cuman itu doang kekurangannya. Tapi intinya ya balik lagi ke teman-teman ya. Kita di sini, gua dan tim Bongkar Bro, cuman bisa menyumbangkan opini dan pandangan kita soal si Realme Buds Q2S ini. Karena balik lagi ya, di sini gua tekankan, Bongkar Bro bukan orang-orang yang expert di bidang audio, enggak. Kita cuman orang-orang yang suka sama audio dan sedang belajar sama audio, terus-terusan kita belajar dan banyak mencoba TWS. Jadi kita punya pengalaman dalam beberapa TWS. Menurut kita bagus ya, kita kasih opini apa adanya, termasuk si Realme Buds Q2S ini. Dan karena kita juga paham soal selera yang subjektif banget, ya buat teman-teman yang memang doyan bass-bass madi, bass-bass basah yang suaranya agak mendem demi mendapatkan bass yang gitu yang sampai bergetar ke dalam, ya udah, mungkin ini memang cocok buat teman-teman si Realme Buds Q2S ini. Teman-teman bisa beli aja langsung si Realme ini. Oke guys, gitu aja videonya. Sorry kalau misalnya terlalu singkat, sorry kalau misalnya kurang detail. Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, boleh langsung tanya di kolom komentar di bawah. Insya Allah masih kita bisa balesin satu-satu. Buat teman-teman yang suka konten-konten seperti ini, boleh dong subscribe Bongkar Bro biar kita makin semangat lagi. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah ngedoain gua kemarin ya, biar cepet sembuh gitu. Alhamdulillah sekarang gua udah fit lagi, udah bisa beraktivitas normal, udah bisa syuting lagi. Thank you doanya. Kalau gitu Alit Suralit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.